Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Redika Channel. Pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang skripsi dulu. Untuk membahas skripsinya kita minggu depan saja. Nah, kali ini saya akan mereview barang, yaitu adalah sepeda MTB. Nah, sepeda MTB ini dikenal dengan sepeda MTB yang kelas menengah tapi paling murah, yaitu hanya seharga 5 jutaan. Tapi nggak kalah speknya itu. Coba lihat nih dari segi bannya, coba lihat sampai pedalnya, segi ban depan. Nah, ini framenya coba bisa dilihat dari kursinya. Nah, ini nggak kalah dari sepeda seharga 10 jutaan guys, kalau sampean lihat. Nah, sepeda ini mereknya adalah United Shadow Nagato. Nah, ini mereknya Nagato. Ini yang ini stiker guys. Ini karena ini sepeda ini sebenarnya kemarin saya belinya itu bekas ya, bukan baru. Kalau barunya itu seharga 5.500.000, tapi karena ini harga bekas maka berbeda dong, harganya akan lebih murah guys. Nah, di sini kita lihat, nah ini sudah saya tempel stiker karena ini sudah saya pakai juga. Ini sejarak jauh, ini sudah 100 kilo, 2 hari saya sudah capai 100 kilometer. Jadi saya sehari itu 50 kilo saya buat, karena tempat saya ini di Kalimantan Timur itu banyak tanjakan-tanjakannya guys, pegunungan. Jadi kita lebih baik kalau nggak pakai road bike itu cuma bisa dipakai di jalan mulus, tapi kalau di jalan-jalan seperti cor-coran yang bergelombang atau makadaman atau daerah-daerah becek, lebih baik kita kalau di daerah Kalimantan ini kita hanya pakai MTB saja, itu sudah mumpuni untuk naik gunung. Tapi bukan MTB yang seharga rendah ya, harga 1 jutaan. Mungkin kalau pakai MTB 1 jutaan itu bisa saja, tapi untuk naik gunung itu sangat berat. Nah, sekali ini kita review dulu sepeda harga 5 jutaan, tapi saya beli dengan harga bekas ya, lebih murah mestinya. Nah, apakah ini sebanding dengan MTB seharga 10 jutaan? Nah, kita review dulu dari mana ya? Mungkin kita review dulu dari framenya. Framenya ini berbentuk seperti ini ya, khas MTB, yang situpnya ini menurun, ini turun. Nah, ini bahannya yaitu adalah alloy atau besi ya, besi. Di sini yang membuat ini terlihat mahal yaitu adalah ini guys, ini las-lasannya ini nggak kelihatan, ini halus sekali, coba lihat. Nah, las-lasannya tidak terlihat, dia halus, modelnya seperti karbon, dia mulus sekali. Tetapi di sininya, kalau di sininya ini kelihatan nih las-lasannya ini. Tapi seharga 5 juta ini ya nggak jauh beda lah dengan harga yang 10 juta. Misalnya pesaingnya adalah Polygon 7 itu apa itu ya. Nah, itu harga 7 jutaan ke atas tuh. Nah, di sini karena saya memilih ukuran yang besar, atau ukuran apa ini, AL 606 atau 29 ya, ukuran 29 itu ukuran besar, maka di sini bannya juga ikut besar, semuanya besar, bannya ini ukurannya 29. Lalu kita ke mana ya, ke ini kabelnya, inner kabelnya ini sudah masuk ke dalam frame. Kabelnya sudah masuk ke dalam frame, coba kita lihat di sini, nih kabelnya sudah masuk dalam frame. Nah, kalau seharga 5 jutaan tuh biasanya kabelnya masih 5 juta ke bawah ya, itu masih di luar, rata-rata masih di luar. Ada juga yang di dalam, tapi biasanya spek yang lain itu dikurangi. Karena ini kabelnya sudah masuk ke di dalam, nah ini sangat menarik sekali, ini sudah masuk ke dalam, terlihat rapi ya. Nah, kemudian apalagi ini, kita lihat RD-nya mana? Kita lihat RD. Nah, RD itu biasanya untuk memindah gigi ya, giginya. Nah, di sini kan karena di sini ada 12 speed ya. Di sini karena 12 speed, coba lihat nih. Jadi dia turun ke bawah. Nah, RD-nya ini merek Shadow atau merek bawaan dari sepeda ini. Sepeda MTB ini bawaan ke bawah. Ini sudah bagus ini guys. Dan juga ini kan sudah saya bawa 100 kilo ya. Nah, itu enggak ada masalah, nggak ada loss, atau nggak di jalan-jalan yang berlubang itu saya terjang aja, nggak tahu
lubangnya sedalam apa saya terjang saja ya nggak lepas rantainya. Dan juga di jalan batu-batu itu saya kebut ya juga nggak lepas dia, nggak. Biasanya kan kalau terlalu kebut itu dia rantainya ini biasanya terselip ke samping, tapi ini nggak masalah karena ini sudah ada stabilizer untuk biar nggak getar ini guys. Nah ini biar nggak getar, jadi dia sudah stabil. Ketika ada itunya dia sudah stabil. Dan kemudian ini sproketnya ini, gear belakang ini ukurannya 11 sampai 50 T. Jadi besar nih tangan saya besar. Jadi ini sampai naik gunung setinggi apapun ini mumpuni naik tinggi. Tapi kalau Anda pakai misalnya ban 29 yaitu pakai tenaga yang lebih power ya. Kalau pakai ban 27 dengan sproket ini sampai 50 T, 52 atau 50 T ini besar ini sudah mumpuni. Karena di Kalimantan tahu sendiri ya, banyak pegunungan, gunungnya tuh bukan gunung landai seperti gunungnya itu gini-gini dia naik. Jadi ini sudah mumpuni nih dengan sproket ini. Sampai yang terkecil ini sudah laju. Untuk balapan dengan road bike ya, kalau tenaganya sampean sudah kuat untuk balapan dengan sepeda balap bisa menyaingi karena ini laju juga. Tetapi untuk ketahanan fisik misalnya kita mesti akan lelah dan akhirnya tertinggal dengan road bike. Tapi ini kelasnya MTB ya, bukan kelas sepeda balap ya. Dan selanjutnya yang kita review ini adalah apanya ini? Rem. Nah, remnya guys. Nah, untuk remnya ini sudah rem hidrolik. Mereknya adalah Shimano. Lihat guys, rem mereknya Shimano hidrolik ya, beda sama rem cakram biasa. Ini sudah hidrolik, cakram hidrolik, jadi seperti rem motor. Kita tinggal pencet sedikit sudah ngerem dengan mantep guys. Ini sudah hidrolik, ini 5 jutaan rem hidrolik. Jadi kalau sampai dibeli di sekitaran 4 jutaan itu mungkin sudah masih rem cakram biasa ya. Ya mungkin kalau ada yang dikurangi partnya yang lain itu ada juga sepeda. Dan juga yang selanjutnya kita cari apa ya, free hoopnya itu mereknya apa, tengah-tengah itu mereknya adalah Shimano. Wah nggak bisa masuk, nggak ada tulisannya, itu Shimano di bawah itu tulisannya guys. Itu mereknya adalah Shimano. Dan juga chainringnya ini, nah chainringnya ini Holotech mereknya, cuma ini sudah ketutupan oli karena sudah saya pakai jauh ya. Ini mereknya Holotech, ukurannya 34T, ukurannya kecil. Tapi belakangnya itu kalau gigi ringan besar, jadi lebih besar yang belakangnya itu. Coba bisa dilihat ya, lebih besar yang belakangnya itu. Ini Holotech mereknya, ukurannya 700 Holotech tipe 7075. Lalu pedalnya ini sudah nggak plastik, ini pedalnya sudah, tapi nggak tahu ini bearing apa bukan, tapi ini loncar sekali, pedalnya sudah loncar sekali ini pedalnya sudah bahannya alloy ini ya, bahannya aluminium sudah, bukan plastik. Nah itu middle ya, sudah kelasnya menengah ya. Dan kemudian kita nih bannya ukurannya ini 29, ada yang 27, ada yang 29. Karena saya memilih ukuran yang besar, ini bannya adalah ukuran 29, yang mana ini 700 lah, 700C kelasnya, ban peda balap itu 700. Nah ini karena ini ruangan luarnya ini sangat tebal, nah ini diameternya sangat tebal, ini maka ukurannya ini 29. Nah ini masih ada celah sedikit, ini kalau mau ukuran 100 ini wah ini natap ini ya, tapi nggak ada ya, ukuran paling besar itu 29 di sepeda-sepeda itu. Nah kemudian set postnya, ini mereknya adalah bawaannya yaitu adalah Shadow. Ini mereknya Shadow, ukurannya adalah 30, berapa itu tidak kelihatan guys, 30 sih, 30,4. Nah ini sudah biasa ya, seperti biasanya ya. Dan juga saddle-nya ke atas, nah saddle-nya ini Shadow mereknya, sudah tulisannya jelas, itu punya pabrikannya sendiri. Dan kemudian
Stemnya sudah saya ganti guys, karena ini stem aslinya itu panjang segini. Nah, jadi saya terlalu membungkuk karena peda ini besar ya, peda ini besar, jadi saya terlalu membungkuk. Jadi saya upgrade di sini stem termurah di dunia. Nggak termurah juga ya, standar murah lah. Ini mereknya OXO. Nah, ini biar pendek aja stemnya, tapi ini bagus juga, ringan, kuat juga OXO. Karena saya sudah tahun lalu sudah pakai ini, tapi bukan di sepeda ini. Itu kuat ya untuk jumping, untuk salto, kuat banget itu. Dan kemudian setelah stem kita ke setangnya guys. Nah, setangnya ini panjangnya berapa? Ini adalah 72. Dari sini sampai sini ini 72 cm guys. Nah, kemudian kita lihat handle remnya. Nah, handle remnya ini mereknya adalah Shimano, sudah jelas ya. Dan juga shifternya atau gigi yang dipencet-pencet ini. Nah, ini apa ya mereknya, nggak kelihatan ya. Untuk shifternya ini mereknya adalah Diore 12 speed, karena ini pakainya 12 speed ya. Jadi ini ukurannya 12 speed nih guys. Ya seperti biasa ya, kalau memasukkan gigi ini didorong, mengurangi di ini yang ininya didorong belakang. Nah, kelihatan kan? Nah, ini dorong ke belakang. Apalagi ini setelah itu semuanya. Oh iya, ini nilai lebihnya dari sepeda ini sudah pakai remote. Jadi kita nggak perlu kalau ngunci sok, misalnya soknya ini main, kita berhentikan, itu nggak perlu kita kunci dari bawah sini, tapi cukup kita kunci dari sini aja. Kita kunci tek, itu sudah terkunci. Kita buka lagi, kita tombol ini, jadi kita tarik gini saja, ini terkunci soknya. Lalu kita kembali aktifkan kuncinya, kita pencet aja ini. Nah, ini sudah aktif, kuncinya ini sudah aktif. Nah, sudah nilai lebihnya itu dari soknya. Lalu kemudian soknya ya, soknya itu frognya itu masih bawaan guys, bawaannya Shadow. Nah, Shadow bawaannya pabrikan, ini dari pabrikan. Ukurannya ini berapa ini, kalau nggak salah ukurannya 100, dan soknya ini bukan pakai angin, ini masih pakai oil. Jadi sok biasanya kan ada sok angin, ini masih pakai sok oil. Dan juga totalan beratnya peda ini adalah kalau nggak salah itu 39 kg. Ya lumayan berat, apalagi ini besar ya, MTB. Dan juga ya kalau kita memang niat untuk goes, misalnya jarak jauh, jadi kita atur tenaga kita. Nah, kemudian feel pemakaian saya setelah 100 kilo itu bagaimana, peda ini enak, recommended apa enggak? Kalau saya bilang kalau cari sepeda yang murah itu recommended banget, daripada sampai upgrade satu persatu itu akan lebih mahal guys. Kenapa kok lebih mahal? Karena ini sprocket ukuran segini ini mahal sekali guys. Kalau kita tambahkan sprocket ini mahal ini guys. Terus untuk ini single chainring nanti kita beli, ini hulu itu sudah mahal sekali. Kalau di total kita beli yang merekan pabrik, merekan yang bagus ya, itu kita jadikan untuk model sepeda seperti ini mahal sekali. Maka mending kita beli sekalian langsung jadi, yang penting bisa langsung dipakai dan harganya murah, yang penting kualitas tidak kalah dengan yang lainnya itu guys. Dan pemakaian saya selama berapa 100 kilo itu ya, wah enak sekali beda ini, apalagi di medannya yang naik gunung tinggi itu stabil dia. Stabil maksudnya gimana ya, kalau kita biasanya ya kadang itu ada terselip, atau turun gunung sangat terjal, itu kan getarannya itu kadang ini di bagian gear itu sering terselip. Nah, ini aman-aman saja, stabil sekali guys. Ya mungkin kalau upgrade ini hanya upgrade ini saja. Nah, ini stemnya dipendeki karena terlalu panjang ke depan atau bungkuk. Juga ini kan kalau misalnya sadelnya membokong, ukurannya terlalu besar, ini bisa di upgrade lebih nyaman bagaimana di ukuran lebih besar. Nah begitu aja guys untuk sepeda ini kali ini, sepeda MTB United Shadow ukuran ini 29. Di sini ada 3 tipe ya, ada yang warnanya hijau tua, ada kuning-kuningnya, ada yang warnanya putih kalau nggak salah. Nah, warnanya grey. Nah, ini yang warna merah, ada 3 tipe.
Nah, ini harga 5 jutaan. Kalau ada harga bekasnya, wah itu lebih mantep itu ya. Oke guys, terima kasih untuk video review saya. Mungkin untuk minggu depan kita bahas skripsi lagi ya. Ini untuk kali ini aja kita review ini sepeda, karena saya untuk mengabadikan juga, untuk share-share kepada teman-temanan kalau ingin membeli sepeda VNTD yang kelasnya menengah ya, bukan kelas bawah, menengah, MTB menengah, bukan kelas atas, menengah. Tapi biasanya menengah aja harganya sudah di kisaran sekitar berapa, di atas 7 jutaan kelas menengah itu, atau sampai harga 10 jutaan itu menengah, itu belum kelas atas yang harga 20 jutaan. Nah ini kelas menengah di harga 5 jutaan, maka ini dibilang recommended sekali untuk Anda, dan tidak kalah juga secara kualitas, kekuatannya juga nggak kalah, bisa dibeli saja guys. Tapi saya bukan penjual ya guys, ini hanya mereview sepeda MTB saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.